Anda melihat rencana ekspansif tentunya di tahun depan atau di tahun 2024 nanti, seperti apa gambarannya di ID Food? Baik, untuk bisa menjadi perusahaan yang kompetitif, kami sudah menyusun rencana pembangunan perusahaan sampai 2027. Di sana tentunya ada beberapa pengembangan, termasuk investasi yang kami lakukan bertahap untuk bisa memperbaiki fasilitas produksi kami, baik yang ada di Gula, seperti tadi melakukan revitalisasi pabrik, perbaikan pabrik, bahkan mungkin nanti untuk melakukan pembangunan pabrik baru di beberapa sentra. Hal yang sama juga kita lakukan perbaikan unit produksi, baik itu di peternakan, seperti kandang yang produksi DOC saat ini, atau juga di perikanan sebagai salah satu sektor yang kita akan dorong ke depan sebagai salah satu sektor komoditi andalan ID Food untuk melakukan ekspor keluar. Jadi kita akan memperbanyak perbaikan unit produksi pengolahan ikan, bermitra dengan para nelayan, melakukan pengolahan dan trading keluar. Demikian juga dengan garam. Garam saat ini kami memproduksi gula konsumsi. Kalau gula konsumsi saat ini kita sudah swasembada, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bicara gula industri, terutama makanan minuman, ini kita masih hampir 100% melakukan importasi. Dan ke depan kami akan melakukan pengembangan di industri garam untuk bisa membangun industri untuk garam industri. Untuk bisa mengurangi angka importasi tadi. Itu beberapa program yang sudah kami susun step by step agar nanti di tahun 2027 ini kontribusi ID Food terhadap ketahanan pangan nasional bisa cukup signifikan. Oh, oke, rencana ekspansinya ternyata cukup banyak begitu ya Pak Frans. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dukungan permodalannya seperti apa untuk melakukan rencana ekspansi tersebut? Baik, saat ini kami cukup dapat support dari pemerintah, termasuk Pak Presiden. Gitu ya. Pak Presiden juga menyampaikan selain membangun bisnis pangan, kami juga diminta terutama untuk melakukan perkuatan kemampuan offtake kepada petani. Jadi beberapa support yang kami dapatkan dari pemerintah, salah satunya termasuk yang tahun ini adalah kami diberikan pinjaman modal murah dari pemerintah lewat Kementerian Keuangan dengan Bappenas dan Kementerian BUMN, di mana kami mendapat pinjaman yang jauh di bawah bunga komersil yang kami dapatkan dari perbankan. Ini akan kami gunakan untuk melakukan bisnis yang related dengan pangan pokok penting, seperti gula, minyak goreng, sebagainya, sehingga kami punya kemampuan yang lebih tadi untuk melakukan produksi dan offtake kepada petani. Hasilnya dengan bunga yang lebih murah, kita bisa melakukan produksi dan menjual produk pangan yang kompetitif dan terjangkau di tingkat masyarakat. Tahun ini kami dapat plafon kurang lebih 3 triliun, dan tahun depan jika ini lancar jalan baik, kemungkinan ada potensi untuk bisa mendapatkan 16 sampai 18 triliun untuk bisa memperkuat sektor pangan. Oke, baik. Nah, ini untuk memperkuat sektor pangan tentunya di tahun ini dan juga di tahun 2024 nanti. Sebetulnya Anda mengamati secara tadi ada perluasan lahan kalau kita bicara gula gitu ya, revitalisasi perusahaan dan lain-lain. Tantangannya lebih di mana sih Pak? Karena memang kalau kita lihat selama ini begitu ya, kalau dilihat perluasan lahannya seperti food estate saja perluasan lahan juga dilakukan, tapi juga ternyata resiko gagalnya masih cukup tinggi. Baik. Saat kita bicara perluasan lahan di Tebu, kita lihat ke arah Tebu. Tebu ini butuh kurang lebih 10 bulan sampai 11 bulan untuk panen. Dibandingkan tanaman hortikultura, padi dan jagung yang hanya 3 bulan. Jadi tantangan buat kita untuk bisa masyarakat loyal menanam tebu dan membuka lahan baru untuk tebu adalah bisa memastikan memberikan pendampingan bahwa menanam tebu ini bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik atau mungkin setara dengan komoditi lainnya seperti padi dan jagung. Artinya walaupun mereka bisa menunggu 10-11 bulan, mereka bisa mendapatkan income yang setara dengan masa tunggu mereka. Dan kalau kita lihat juga karasek tebu ini tidak butuh lahan sebaik padi dan jagung yang harus lahan kelas 1. Jadi lahan yang airnya tidak perlu sebanyak padi dan jagung pun kita bisa buat. Kemudian yang berikutnya adalah tantangannya adalah bagaimana kita bisa membantu petani tadi selama mereka melakukan proses on farming 11 bulan, mereka dapat modal kerja yang cukup. Agro input, pupuk yang cukup. Untuk memastikan pengorbanan mereka selama 11 bulan, ini bukan pengorbanan yang sia-sia tapi bisa menghasilkan. Kami punya banyak contoh success story di Jawa Timur,
di mana para petani mandiri bisa punya lahan sampai 20 hektar, 30 hektar. Artinya mereka melihat tanaman tebu ini tanaman yang punya prospek, bisa menjadi sumber income mereka, kemudian berdaya saing dengan komoditi yang lain. Success story dari para petani kami di Jawa Timur ini yang akan kami bawa juga ke daerah lain untuk meyakinkan bahwa bisa mereka membuka lahan tebu yang bisa membantu mereka untuk bisa dapat penghidupan yang lebih layak. Tentunya tadi saya sampaikan Perang Makmur yang kami gagas dengan ekosistem BUMN lainnya akan menjadi andalan kami untuk bisa membantu para petani dalam seluruh siklus mulai dari on farm sampai panen tadi.